Perkenalkan, nama saya Tresia Dwi Lasti, NIM 2110417387, kelas M2, tugas SIM. Nama perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Jaya. Sejarah singkat perusahaan Indofood Sukses Makmur Jaya atau INDF didirikan tanggal 14 Agustus 1990 dengan nama PT Panganjaya Intikusuma dan memulai kegiatan usaha komersinya pada tahun 1990. Kantor pusat Indofood berlokasi di Sudirman Plaza. Indofood komersinya pada tahun 1990. Tower lantai 21 Jalan Jenderal Sudirman KF 7678 Jakarta 12910 Indonesia. Sedangkan pabrik dan perkebunan Indofood, entitas anak dan entitas asosiasi berlokasi di berbagai tempat di Indonesia, antara lain di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, di luar negeri antara lain Malaysia, Arab Saudi, Mesir, Turki, Kenya, Maroko, Serbia, Nigeria, dan Ghana. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Indofood Sukses Makmur Tbk dalam kurung 28 Februari 2022 tutup kurung adalah First Private Investment Management Limited dengan persentase kepemilikan sebesar 50%. First Public Investment Management Limited merupakan entitas anak tidak langsung dari First Pacific Company Limited, suatu perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Hong Kong. Bapak Anthony Salim memiliki kepentingan dan memegang kendali secara tidak langsung di First Profit Company Limited. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan INDF antara lain mendirikan dan menjalankan industri makanan olahan, bumbu penyedap, minuman ringan, kemasan, minyak goreng, penggiling biji gandum, pembuatan tekstil karung terigu, perdagangan, pengangkutan, agrobisnis, dan jasa. Saat ini perusahaan memiliki anak usaha yang juga tercatat di Bursa Efek Indonesia dalam kurung BI tutup kurung antara lain Indofood CBP Sukses Makmur Jaya, ICBP, dan Salim Infomas Pratama Jaya SIMP. Pada tahun 1994, INDF memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham INDF dalam kurung PO kepada masyarakat sebanyak 2.000 dengan nilai nominal 1 juta per saham dengan harga penawaran 6.200.000 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dalam kurung BIE pada tanggal 14 Juli 1994. Sistem informasi dapat digambarkan dalam bentuk piramida yang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu Executive Information System dalam kurung EIS, Decision Support System dalam kurung DSS, Management Information System dalam kurung MIS, dan Transaction Processing System dalam kurung TPS. Keempat bagian tersebut diaplikasikan dalam sistem informasi pada berbagai perusahaan. Salah satunya adalah sistem informasi pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Jaya. SDM yang digunakan oleh PT Indofood Sukses Makmur Jaya. Supply Chain Management
dalam kurung SCM adalah integrasi beberapa kunci proses bisnis dari end user hingga para pemasok yang menyediakan produk, jasa, dan informasi yang menjadi nilai tambahan untuk para pelanggan dan stakeholder. Implement RED pada PT Indofood Sukses Makmur Jaya. Pengertian ERP. ERP, Enterprise Resource Planning, adalah struktur sistem informasi yang digunakan untuk mengintegrasikan proses bisnis dalam perusahaan, menuktur jasa yang meliputi operasional dan distribusi produk yang dihasilkan. Tujuan dari implementasi ERP adalah menyatukan semua divisi yang ada dalam perusahaan menjadi satu sistem dapat dikendalikan secara terpusat. ERP lebih ditunjukkan pada sistem back offline di mana sistem ERP tidak bersentuhan secara langsung dengan konsumen. ERP yang digunakan oleh PT Indofood Sukses Makmur Jaya. Perusahaan juga berprofesi di Cina dan Nigeria, menjual lebih dari 8 miliar paket mie instan setiap tahunnya. Di sampingnya, beberapa varian produk antara lain snack, kecap, bumbu penyedap, makanan bayi, dan soft drink. Cukupan bisnis perusahaan Indofood dan peningkatan pasar ke depannya membuat Enterprise Resource Planning ERP merupakan faktor penting dalam kesuksesan perusahaan. Perbedaan varian dari mie instan harus berisi bumbu yang tepat diproduksi oleh Food Ingredient Division dalam kurung FID. Setiap divisi harus menyesuaikan rencana production plans mereka sehingga akan selalu tersedia segala jenis bumbu yang dibutuhkan oleh berbagai varian dari mie instan. Kelebihan pada perusahaan tersebut. Setiap tahunnya, PT Indofood Sukses Makmur Jaya harus mengendalikan biaya promosi agar biaya promosi yang dikeluarkan untuk promosi produk tidak mengeluarkan yang terlalu banyak yang menjadi pemborosan perusahaan dan supaya tingkatan penjualan tidak menurun. PT Indofood Sukses Makmur Jaya melakukan pendistribusian yang sesuai dengan target pasar. Produk yang dihasilkan harus memenuhi dengan minat konsumen. PT Indofood Makmur Jaya terus mengadakan riset terhadap pasar untuk menyaingi pesaingan perusahaan lainnya. PT Indofood Sukses Makmur Jaya menambahkan unggahan-unggahan terhadap produk yang akan dipasarkan, memperhatikan kualitas produk yang ingin dipasarkan, melihat kebutuhan dari konsumen, dan perusahaan melakukan gebrakan yang menjadi daya tarik konsumen terhadap produk yang dipasarkan. Kekurangan pada perusahaan tersebut. Kekurangan PT Indofood Makmur Jaya kurang meningkatkan kewaspadaan kepada produk mie lainnya yang gencar melakukan promosi yang sangat agresif. Seharusnya PT Indofood Sukses Makmur Jaya harus melakukan juga promosi yang agresif dan luar biasa dan membuat harga produknya di bawah dari produk lainnya ditambah keunggulan lainnya sehingga dapat meningkatkan hasil produksi dengan baik. Dan juga PT Indofood Sukses Makmur Jaya harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasikan, mengenal kebutuhan dan keinginan konsumen yang heterogen sehingga dapat mengetahui dengan jelas kebutuhan dan keinginan konsumen. Itu semua dilakukan agar melancarkan kegiatan produksi agar sesuai dengan target pasar yang diinginkan.